Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih kepada Ibu Fioni. Di sini coba Ibu baca surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa rodadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilu solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Coba Ibu tuliskan surah At-Tin ayat kedua. Surat Atin ayat kedua. Ya. Ini itu waktu risinin. Bentar ya, Bu. Ya, Bu. Waktu risinin. Ya, Bu. Waktu di sini. Betul. Coba lihat Bu Huda, betul Bu Huda? Tulisannya. Belum dilihat, belum kelihatan tuh. Mana tulisannya Bu Ari? Tulisan tadi Bu. Bu Huda Angkat. belum lihat. Ya, waktu risinin. Risini apa risinin? Risinin, Bu. Nun. Ah, Terakhir Nun. nun. Ya. Ya, garis bawahnya tuh itu lihat itu. Oh, gimana, Bu? Garis waktu risini apa risinin? Waktu risini. Nah, itu harus jelas ya. Ya, ya, Bu. Ya. Terima kasih Bu. Sekarang kita kembali kepada materi pedagogik ya. Ya, Bu. Yang pertama, pada saat Ibu memberikan materi pembelajaran di kelas, kan berbagai macam karakter Ibu ya. Anak Ibu ini Benar. ada yang IQ-nya tinggi, ada yang sedang kan. Ada yang biasa-biasa saja. Nah, yang ingin saya tanyakan, metode apa saja yang Ibu gunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas? Kemudian apa langkah-langkahnya, Bu? Ya, kalau sesuai dengan yang saya ajarkan sehari-hari di kelas, metode yang saya gunakan itu banyak, Bu. Bisa jadi metode eh, discovery learning, kemudian metode kontekstual, kemudian metode inquiry, karena metode itu merupakan cara ya, Bu ya. Jadi bisa kita memakai cooperative learning juga saya sering menerapkan. Apa setiap materi yang Ibu pakai tadi itu, setiap pembelajaran Ibu gunakan apa? Ada juga metode yang lain? Beda-beda, Bu. Jadi sesuai dengan Beda ya? berbeda-beda. Jadi tidak selamanya materi metode yang kita pakai untuk suatu materi itu kita pilih-pilih sesuai dengan komposisinya, Bu. Ya, kemudian bagaimana cara Ibu merangsang siswa agar pembelajaran itu menjadi efektif, kemudian menyenangkan di kelas? Ya. Bagaimana, Ibu? Yang pertama tentu saya akan ini dulu, Bu, melihat dulu
karakteristik dari setiap anak, kemudian nanti saya akan pilihkan metode pembelajaran mana yang paling cocok untuk anak-anak, dan kemudian nanti kita bisa mengklasifikasikan atau gimana ya, istilahnya dipisahkan Bu, mana yang memakai metode ini, karena setiap anak itu berbeda nanti metodenya. Kita penanganannya berbeda, kalau yang tingkatannya mungkin lebih tinggi, nanti kita berikan yang lain lagi. Nah, berarti Ibu memberikan suatu pengelompokan, Bu ya. Ya, Nah, misalnya anak yang EQ-nya tinggi seperti ini metodenya itu. iya Bu, Anak yang benar. biasa seperti ini metodenya. Apa Iya, seperti itu, Bu? benar Bu. Hmm. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu memanfaatkan hasil penelitian pendidikan terkini, Bu ya, pada saat Ibu memberikan materi pembelajaran kepada siswa dengan cara meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bagaimana caranya, Bu? Kalau yang terkini, Memanfaatkan hasil penelitian, ya. kalau hasil penelitian berarti saya memanfaatkan, kalau yang saat ini lagi gencarnya kan teknologi ya Bu. Jadi saya Ya. pemanfaatannya nanti dengan teknologi, salah satunya biasanya saya menampilkan layar infokus di depan kelas, itu salah satu untuk menarik siswa tentunya. Karena kalau siswa kurang ada yang menarik, biasanya untuk saat ini mereka lebih apa ya, pasif gitu Bu. Tidak tertarik untuk memulai pembelajaran. Jadi di awal saya sudah sering memberikan semacam itu tadi, layar proyektor yang saya sudah siapkan, biasanya dengan memakai video-video yang menarik. Kemudian bagaimana cara Ibu memberikan evaluasinya, Bu, terhadap peserta didik? Evaluasi, saya biasanya ngambil evaluasinya itu di bagian ini ya Bu, evaluasi di bagian akhir pembelajaran, itu saya berikan biasanya dengan metode, apa namanya, memberikan LKPD, LKPD itu apa? lembar eh, kerja peserta didik ya, Ibu. ya. Apa semuanya Ibu berikan LKPD atau Tidak pakai juga, Bu. metode lain? Saya juga memakai teknik yang lain. Misalnya dalam itu tidak hanya dengan apa LKPD, tapi bisa bermain dalam bentuk permainan, game misalnya, atau bermain dengan kartu. Nah, supaya pembelajaran menyenangkan, Bu ya. Nah, Benar, itu Bu. suatu metode yang bagus yang Ibu terapkan di kelas. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, pada saat Ibu memberikan materi pembelajaran, berikan contoh konkret, Bu ya, bagaimana Ibu mengembangkan materi pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, yang konkret, Bu, bagaimana? Yang nyata biasanya saya mengkaitkan, Bu, pembelajaran yang saya bawa itu mengkaitkan dengan kondisi yang saat ini terjadi. Salah satunya misalnya di dalam pembelajaran apa namanya, kesopanan Bu, terhadap guru dan orang tua atau terhadap teman. Saya akan mencontohkan langsung eh, dalam lingkup kecil itu terhadap teman, misalnya teman itu ada yang berbuat salah, bagaimana cara kita untuk meminta maaf lebih dulu. Itu salah satu trik nyata ketika saya menerapkan dengan keadaan yang sebenarnya. Ini, Bu, pada saat Ibu memberikan materi pembelajaran, apakah ada pelajaran? Maaf Bu, Bagaimana diulang Bu. solusinya, Ibu? Bagaimana cara Ibu memberikan solusinya? Ibu, mohon maaf Pada bisa di... saat Ibu ada kelahiran di kelas, bagaimana? Apa, Maaf Bu? Bu, tidak terdengar sama sekali Bu, bisa diulang? Pada saat Ibu memberikan materi pembelajaran, kan mungkin ada kasus-kasus yang fatal, yang Ya, susah, mungkin perlu ibu apa namanya itu, ibu tangani ya Bu. berikan solusi terhadap siswa. Ya. Bagaimana caranya? Ya, tangan bagaimana cara? Terutama yang pertama saya melakukan pendekatan personal dulu ya Bu. Saya tanyain dulu ke anak tersebut yang bermasalah. Kalau misalnya itu tidak putus, kemungkinan besarnya saya akan berkunjung ke rumah orang tua, langsung bertanya, mungkin ada permasalahan yang terjadi di rumah seperti itu Bu. Jadi bukan hanya di sekolah, masalahnya saya bawa juga ke rumah kalau memang di sekolah itu saya tidak menemukan jalan keluarnya. Ibu ngajar di mana, Bu? SD apa SMP, Bu? Saya di SD Bu. Nih. Nah, seandainya, Bu ya, kalau ada kasus yang sulit
diatasi, apakah Ibu lapor dulu ke kepala sekolah apa tidak? Apa langsung ke orang tua? Pasti Bu. Saya Kasusnya pasti fatal. akan pertama saya nggak ke kepala sekolah dulu Bu. Saya akan diskusikan dengan teman dulu, teman guru ya Bu. Andaikan memang teman guru ternyata bisa menyelesaikan masalah yang saya alami, mungkin saya tidak akan sampai kepala sekolah. Tapi kalau masalah itu memang berlanjut, tidak bisa saya tangani dengan saya dan rekan yang lain, saya akan lanjutkan ke kepala sekolah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Baik, Bu. Lanjut. Ya. Ya, lanjut ya, Ibu. Kepada Ibu Ya, Huda, silakan, Ibu. Saya ya, iya Bu. 21:17. Baik, Ibu. Siapa Hari nih? Bu. Bu Ari. Ya, Ya, Bu Ari. Apa kabar? Sehat, Bu Ari? Alhamdulillah Bu, luar biasa ini ujiannya untuk kompre. Semangat ya, Bu Ari ya. Ya, Semangat barusan ya. hujan-hujanan Ibu. Tidak apa-apa. Baik. Baik, Bu Ari. Bu Ari mengajar sebagai pengajar di SD di mana? 122 Wanerja, Rimbo Ulu Bu, Kabupaten Tebo. Oh, Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Baik. Nah, bagus. Jadi mungkin eh, Ibu Ari tahu sekarang kan kita dalam menghadapi kurikulum merdeka itu kan? Benar. Ya, Bu. Ya. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu eh, untuk meningkatkan ya, Ibu sebagai selaku seorang guru meningkatkan efektivitas pengajaran dan mengidentifikasi bidang-bidang yang mungkin memerlukan perbaikan. Apa yang pertama? Meningkatkan efektivitas pengajaran Ibu. Gimana? Supaya Kalau berarti itu intinya untuk saya pribadi ya Bu, bagaimana ya, biar saya meningkatkan aktivitas saya dalam proses pembelajaran. ya, Yang pertama tentu saya akan terus mengupgrade ya Bu ilmu saya hmm, dengan cara mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dari pihak yang ditunjuk. Kemudian saya juga tidak akan berhenti untuk terus mencari informasi yang terbaru, terutama di bidang yang saya ampu. Itu yang pertama ya Bu. Kemudian ya. keduanya apa tadi Bu pertanyaannya? Nah, kayak seandainya ya ada bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi ya bidang-bidang yang memerlukan perbaikan gitu. Hmm, tentu saya akan melihat dari hasil anak yang Ya, mengerjakan tugas. Saya akan lihat dulu hasilnya Ibu. Dari situ nanti bisa kita identifikasi eh, dari soal berapa jawaban dari anak itu yang benar dan yang salah. Nanti ada tindak lanjutnya di mana kalau yang benar mungkin akan berlanjut, tetapi kalau siswa itu masih mengalami kendala atau belum paham dengan materi yang kita ampu, mungkin kita akan adakan lagi bimbingan yang lebih mendalam. baik. Terus seandainya ya tadi ya Ibu kan sudah bagaimana meningkatkan efektivitas, banyak cara-cara yang Ibu lakukan ya. Terus kalau bagaimana langkah-langkah yang bisa Ibu ambil untuk meningkatkan kualitas pengajaran itu sendiri? Langkahnya saya di dalam pembelajaran itu tentu menghadirkan di dalamnya teknologi, Bu. Teknologi, saya akan memberikan semacam, saya sudah membuat ini, Bu, yang terbaru, apa namanya, Google Classroom ya. Kemudian juga saya memberikan quizzes, pertanyaan karena alhamdulillah di sekolah kami sudah menerima 15 Chrome. Jadi anak itu mulai belajar, Bu, dan sangat asik mereka untuk mengerjakan itu ketika proses pembelajaran. Oke. Jadi yang jelas kembali ke IT lagi ya, Ya, benar, Bu. IT. Jadi IT itu memang dalam kurikulum Merdeka ini memang sangat eh, wajib lah nampaknya ya sifatnya ya, Iya, karena Bu. semuanya kan Iya. IT Karena itu. nampak sekali Bu ketika anak diberikan itu mereka sudah apa ya lonjak-lonjak kalau bahasa anak-anak ya Bu. Saya Hmm. bawa masuk dengan membawa tentengan itu mereka sudah bahagia apalagi sudah mulai belajar kan. Ya, oh, ya. Nah, jadi seandainya ya mungkin tadi Ibu katakan ketika mereka sangat senang belajar, kira-kira ya, apa strategi yang bisa Ibu gunakan ketika Ibu mengelola perilaku siswa dan menciptakan iklim kelas itu supaya lebih kondusif?
Strategi itu cara ya, Bu. Ya, Saya caranya ini banyak, Bu. Yang sering saya lakukan itu nanti membentuk kelompok-kelompok kecil atau lebih terkenal dengan pembelajaran cooperative learning ya, Bu. Saya akan hmm, bagi kelompok dengan salah satunya tadi sudah saya ceritakan bermain game, bisa menjadi tukang apa make and make, tukang kartu gitu ya, Bu. Di ya. situ, di situ anak-anak lebih lebih apa ya, lebih cepat menangkap. Contoh nih Bu, dari yang saya bawakan kemarin Asmaul Husna, ketika mereka hanya diberikan Al-Malik artinya Maharaja, mereka akan susah untuk mengingat. Tapi ketika nanti sudah bermain, mereka akan fokus Bu, fokus untuk mengerti Al-Malik ini artinya Maharaja seperti itu. Jadi dengan apa pendekatannya dengan bermain, tapi kita tetap tidak lari dari konteks materi kita. Intinya lebih banyak penekanannya kepada strategi ya, Bu ya. Iya, benar Bu. Strategi belajar aktif itu ya, aktif learning itu. Iya, benar. Siswa dituntut apa aktif jadinya, Ibu. Jadi bermain kartu. Sebenarnya dalam hal pengajaran itu ya, apalagi kita mulai dari peer teaching kemarin itu salah satu bentuk apa namanya strategi itu adalah tadi dia sebagai strategi, dia juga bisa sebagai alat evaluasi, bermain kartu dan sebagainya. Salah satu contoh ya, untuk Benar, Bu. mengaktifkan siswa. Baik, masih ada waktu sedikit lagi ya. Nah, sekarang Ibu minta seadanya ya dalam hal ibu dalam ibu mengajar itu ya ada siswa yang kurang atau rendah minatnya mungkin ya Iya. terhadap pelajaran ibu itu kira-kira apa solusinya pendekatan apa yang ibu gunakan untuk memberi motivasi kepada mereka. Eh, kalau apa namanya masalahnya berarti kan di anak didik kita yang mungkin tidak mampu mengikuti pelajaran saya ya, Bu. Tentu saya pasti Nah, yang pertama saya lakukan, saya akan bertanya, Bu, bagaimana kok apa gitu, apa kendala yang dirasa tidak bisa gitu, sulit di bagian mana dulu. Saya akan mendekati anak tersebut dengan istilahnya gimana ya Bu? Biar dia tidak merasa takut, tapi justru justru anak itu merasa bisa mengutarakan apa yang kok tidak bisanya di mana gitu nah Bu. Kalau bahasa Jawa kami tuh biar akrab gitulah Bu. Jadi tidak anak itu tidak canggung ketika saya bertanya, tapi kesannya kayak marah, tapi tidak gitu Bu. Jadi dengan kekeluargaan lah istilahnya. jadi pendekatannya seperti itu ya. Ya. Tanya dulu Iya. Bu, kalau memang tipe-tipe anak yang dia tidak mau juga mengutarakan kenapa seperti itu. Tapi kadang-kadang saya juga menggunakan WA. WA di grup itu selalu ada Bu kami Bu, WA grup orang tua. Masalahnya apa? Iya. Misalnya di sekolah diam, ada berapa hari gitu dia nampak murung, tetap saya tanyakan ke wali murid anak tersebut. Baik. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Ibu merancang dan menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau PBL itu dalam mata pelajaran yang Ibu ampu? Yang pertama, PBL ini kebetulan sekali kemarin Ibu juga yang pre-teaching ya Bu. Jadi pertama Ya. saya hadapkan dulu pada eh, apa namanya semacam stimulus dulu. Saya tampilkan dulu permasalahan, kemudian nanti anak di situ ada eh, apa timbul rasa ingin bertanya dulu tentang masalah apa sebenarnya yang saya tampilkan. Saya kasih waktu kesempatan untuk mereka berpikir dan menimbulkan pertanyaan dulu Bu. Itu yang pertama. Nanti kalau sesudah itu, mungkin setelah anak itu bisa bertanya, nanti saya akan menjelaskan lagi. Jadi pertanyaan dari siswa dulu saya tunggu, biar itu namanya kritikal ya Bu, critical thinking mereka ada tidak Ya, dari yang saya tampilkan. Kalau mereka sudah nanti menjawab, baru saya akan beri penguatan bahwa seperti ini yang benar, seperti itu. lanjut apalagi kira? Gimana Bu? Apalagi kira-kira setelah itu? Oh, langkahnya maksudnya Bu. Masih langkahnya apalagi? Eh, setelah PBL tadi berarti saya sudah menyebutkan eh, apa namanya menampilkan masalahnya ya Bu. Setelah itu Ya, eh, Setelah itu saya akan masuk ke materinya, Bu. Saya akan pembahasan materi.
setelah di pembahasan materi, nanti saya akan berikan lagi semacam pertanyaan atau evaluasi. Evaluasi. Iya. Terus masih ada? Setelah evaluasi berlangsung, nanti kita terakhir kembali menyimpulkan dari hasil pembelajaran yang berlangsung. Penguatan, Bu, yang terakhir. Penguatan. Ya, Nah, sekarang coba Ibu berikan contoh konkretnya ya bagaimana Ibu mengintegrasikan penilaian formatif itu dalam proses pembelajaran sehari-hari. kalau sehari-hari, Bu, penilaian itu saya nggak hanya di sikap anak-anak juga. Sikap itu yang paling penting kalau kalau saya pribadi, Bu, biarlah anak itu ibaratnya nilainya pas, tetapi dia sopan satunya lebih besar, entah itu terhadap guru, entah itu terhadap teman. Jadi itu berlangsung selama pembelajaran, Bu. Saya lihat tingkah laku anak, punya Iya, penilaian sikap. Jadi tidak untuk yang ya penilaian ya. itu tidak hanya di tulisan aja. Jadi selama berlangsung entah sikap mereka, sopan santunya, saya perhatikan juga, Ibu. Iya, jadi intinya kan bukan hanya segi kognitifnya saja, Betul, afektifnya penting. afektif sangat penting, Bu. Iya, baik, cukup. Waktunya pas 10 menit. Ya, terima kasih Bu Pioni. Oke, siap.